Episode 63, dua orang saling tatap. Setelah melakukan kegiatan panas mereka, Stefan langsung membersihkan dirinya ke kamar mandi. Alia hanya merapikan dasternya, karena memang Stefan tidak membuka seluruhnya. Mungkin Stefan masih ingat, kalau mereka saat ini masih di kantor. Alia duduk di sofa masih mengatur nafas, tiba-tiba pintu diketuk seseorang. Masuklah, seru Alia. Reno masuk dengan membawa map berisi berkas penting, yang akan menjadi bahan di saat rapat nanti. Reno, aku ingin bicara padamu, ucap Alia. Ada apa, Nona? Lalu di mana, bos? Ini sudah waktunya kita rapat. Bosmu sedang di kamar mandi. Duduklah, ucap Alia meminta Reno untuk duduk di sofa yang berada di sampingnya. Reno menurut. Lalu dia pun duduk di sofa single di samping Alia. Saat duduk, dia melihat di tempat sampah samping sofanya, ada beberapa tisu bekas pakai. Dasar si bos, pasti mereka habis enak-enak. Gak tahu tempat banget. Dasar anak muda. Ceka, suara hati Reno. Aku mau tanya, apa kamu punya koleksi film begituan? Tanya Alia atau Depoeng. Reno bingung, dia mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan Alia. Begituan apa, Nona? Saya tidak mengerti, jawab Reno yang memang masih bingung. Ya Tuhan, Reno, masa gitu aja gak paham? Blue film Reno, masih tidak ngerti juga. Seru Alia. Oh, maksud Nona yang begituan? Jawab Reno membuat Alia menepuk jidatnya. Iya itu, mulai sekarang bakar semua DVD itu. Aku tidak mau Stefan menontonnya, ucap Alia. Reno semakin bingung. Aku rasa si bos gak pernah nonton DVD-ku, Nona. Dan aku juga sudah lama tidak menonton film begituan, jawab Reno. Aku gak mau tahu, pokoknya kamu harus bakar koleksi DVD-mu, ucap Alia tajam. Tapi belum selesai Reno menjawab, Stefan sudah keluar dari kamar mandi dengan memakai pakaian lengkap, tinggal jasnya yang belum dipakai. Reno, sejak kapan kamu ada di ruangan saya, tanya Stefan yang langsung duduk di samping istrinya. Baru saja bos, sebentar lagi rapat dimulai, jawab Reno. Stefan mengangguk, lalu dia mengelus perut Alia dan menciumnya. Sayang, aku rapat dulu, kamu mau menungguku atau pulang ke mansion? Tanya Stefan. Aku pulang saja sayang, rasanya begitu lelah dan capek, jawab Alia. Baiklah, biar para pengawalku yang mengantarmu. Aku akan rapat dulu, ucap Stefan kemudian mencium Alia. Kemudian Alia pun segera pulang dengan diantar para bodyguard Stefan. Bos, apa kamu pernah nonton DVD-ku? Tanya Reno saat mereka berjalan menuju ruang rapat. Apa Alia yang bertanya padamu? Tanya Stefan kembali. Dia menyuruhku untuk membakar semua koleksiku itu, jawab Reno. Hahaha, istriku bilang seperti itu? Jangan didengarkan, mungkin dia hanya kesal padamu. Sebenarnya itu hanya alasanku saja. Mana pernah aku sempat nonton film seperti itu? Aku malah nonton secara live saat dirimu dan Rosa sedang main kuda. Haha, ucap Stefan tergelan. Reno terbelalak mendengar ucapan bosnya itu. Hei bos, apa kamu mengintipku? Tanya Reno kesal. Aku tidak sengaja, saat itu aku sedang mencarimu di apartemen. Lalu saat aku masuk ke apartemenmu, aku mendengar suara wanita berteriak. Ya, aku kira kamu sedang menyiksa seorang wanita. Jadi aku memutuskan untuk melihat, jawab Stefan masih tergelak. Bos, itu tidak sopan. Nanti kamu pengen, kalau melihat gaya bercintaku, jawab Reno. Kalau aku ingin, ya tinggal minta sama istri. Kan udah ada alert yang selalu siap 24 jam, ucap Stefan masuk ke dalam ruang rapat. Besok akan kuganti sandi apartemenku, bos, gerutu Reno. Bintang. Sebulan setelah kejadian yang menimpa Stefan dengan berbagai berita miring tentangnya, akhirnya semua itu bisa diatasi oleh Reno dan orang-orangnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Jack langsung ditangkap di tempat tinggalnya. Motif dia tentu saja membalas dendam dengan mantan istrinya, yaitu Alia. Jack masih mencintai mantan istrinya tersebut dan ingin Alia kembali padanya. Dengan adanya kasus perselingkuhan Stefan, maka Alia pasti meninggalkan suami berondongnya itu. Tapi ternyata Jack tidak tahu siapa yang dia hadapi. Stefan sangat mengerti kenapa mantan suami Alia itu masih sangat terobsesi pada istrinya. Tentu saja Stefan sudah mengalami sendiri bagaimana nikmatnya istrinya itu, Alia wanita yang cantik dan berhati bak malaikat. Dengan bagaimana dia bisa menjadi sosok istri idaman. Tentu saja Stefan tidak akan pernah melepaskan istri sekaligus belahan jiwanya itu. Saat ini Alia dan Stefan sedang berada di sebuah restoran milik Uncle Bram. Alia ingin makan makanan khas Indonesia,
Nafsu makan Alea yang sangat tinggi membuat badan ibu satu anak naik drastis. Tentu saja hal tersebut tidak masalah bagi Stephen, karena dia menyukai Alea bagaimanapun bentukannya. Dulu saat hamil Alven juga begitu. Berat badan yang naik drastis membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi Stephen tetap menyemangati istrinya tersebut, memberitahukan bahwa dia malah menyukai bentuk tubuh istrinya. Sayang, aku mau ke toilet dulu, ucap Stephen, yang baru saja menyelesaikan makan siangnya itu. Pergilah, sudah ada 2 bodyguard yang menjagaku, ucap Alea tersenyum. Stephen sekarang selalu membawa bodyguard kemanapun dia pergi, apalagi saat dirinya pergi bersama Alea. Stephen sudah berlalu ke toilet khusus yang ada di restoran Uncle Bran. Tiba-tiba dari arah pintu Alea melihat 2 orang yang dia kenal. Bukankah itu Bianca dan Andre? Gumam Alea. 2 orang itu duduk membelakangi Alea, sehingga mereka tidak tahu bahwa ada Alea di situ. Bianca, kumohon? Ucap Andre yang terdengar sangat lirih tapi masih terdengar oleh Alea. Karena meja tempat duduk mereka tidak jauh dari tempat duduk Alea saat ini. Maaf Andre, aku tidak bisa jawab Bianca. Tolonglah Bi, aku sangat ingin bertemu dengannya. Alea memasang telinga, dia mendengar bahwa Andre meminta tolong kepada Bianca. Andre, aku tidak mungkin bisa mengabulkan permintaanmu, kamu tahu sendiri kan? Siapa bosku itu, jawab Bianca. Andre mendesah kasar, lalu setelah itu ada pelayan yang menghampiri meja mereka. Sepertinya Bianca telah menerima Andre, gumam Alea. Ada apa sayang? Tanya Stephen yang sudah kembali dari toilet. Tidak ada, lihat 2 orang itu Stephen. Alea menunjukkan ke arah Andre dan Bianca. Stephen menoleh dan memperhatikan 2 orang tersebut. Bi, aku sangat ingin bertemu dengan Alea. Aku mohon bantu aku. Aku hanya ingin meminta maaf padanya. Itu saja, ucap Andre yang terdengar oleh telinga Stephen. Brengsek, pria itu masih menginginkan istriku. Stephen mengepalkan tangannya. Tenang Stephen, jangan seperti ini. Seru Alea membuat semua orang menoleh ke arahnya. Tentu saja dengan Andre dan Bianca. Mereka berdua menoleh dan sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Alea, gumam Andre, bos Stephen. Seru Bianca terkejut. Stephen yang sudah dikuasai emosi akan segera melayangkan pukulan kepada Andre apabila tidak dihentikan oleh Alea. Jangan Stephen, kita bicarakan baik-baik, jangan seperti ini. Seru Alea menahan suaminya tersebut dengan pelukannya. Para bodyguard langsung memberi keamanan pada bos mereka. Andre masih speechless, dia terpaku dengan menatap intens wajah Alea. Andre, pria yang dulu pernah mencintai Alea, diam-diam, tapi setelah mengatakannya, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan sama sekali di hidupnya untuk memiliki Alea. Alea, aku ingin bicara padamu, ucap Andre tiba-tiba. Bianca menahan lengan Andre agar tidak melangkah. Dan dia sudah melihat bos Stephen mengeraskan rahangnya. Bajing bintang Ed, berani sekali kamu memanggil nama istriku. Stephen benar-benar meradang. Dia ingat terakhir kali mereka bertemu saat Andre akan memperkosa Alea. Kalau mengingat hal itu, membuat Stephen merasa ingin memukul lagi wajah Andre. Andre hanya diam saja dan tidak ingin meladeni ucapan Stephen. Yang dia inginkan hanya bisa bicara dengan Alea. Bodyguard terus memberi pengawalan ketat agar bos mereka juga tidak menjadi kalap. Sudahlah, jangan seperti ini. Andre, apa maumu sebenarnya? Tanya Alea. Alea, aku, aku. Turengsek, cepat pergi dari sini atau aku suruh mereka mengusirmu. Seru Stephen sambil menjunjuk para bodyguard. Bianca yang sudah merasa takut, akhirnya mengajak Andre keluar dengan cara menyeret lengannya. Stephen memeluk istrinya erat, mencium pucuk kepala Alea lama. Sayang, aku tidak apa-apa, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, semuanya sudah berlalu. Alea mengelus lengan Stephen. Sedangkan di luar restoran, Bianca membawa Andre ke mobilnya. Dia begitu kesal dengan sikap Andre yang seperti itu. Kamu tahu Andre, jangan pernah berurusan dengan bos Stephen lagi. Aku tidak mau dipecat gara-gara kamu ya. Dulu aku selalu mengikuti perintahmu. Tapi mulai sekarang jangan pernah memaksaku lagi. Seru Bianca. Oke, aku tahu Bi. Tapi aku sungguh merasa kehilangan jiwaku Bi. Setelah berusaha menjauh dari Alea, karena kesalahanku itu, aku merasa jiwaku begitu hampir kosong Bi. Hati dan jiwa ini telah pergi dibawa oleh Alea, jawab Andre. Andre, kenapa kamu gak pernah memikirkan perasaanku?
Aku sangat mencintaimu, tapi ternyata kamu hanya memanfaatkanku, bahkan aku telah mengandung anakmu. Seharusnya kamu bisa menghargaiku. Kalau kamu memang tidak bisa mencintaiku, setidaknya sayangilah darah dagingmu sendiri, ucap Dianca, yang kemudian keluar dari dalam mobil. Dia berlari meninggalkan Andre penuh dengan kekecewaan. Dianca, tunggu. Seru Andre keluar dari mobil dan mengejarnya Dianca, tapi wanita itu sudah tidak terlihat. Argan. Dianca, maafkan aku, seru Andre, bersambung.